Halo pemirsa Lubang TV, berjumpa lagi bersama saya Riri Agustin di kantor Pertamina Geothermal Energi dalam wawancara eksklusif bersama dengan General Support PGE Bapak Ansori. Ya Pak ya? Ya. Nah Pak, ada sedikit pertanyaan yang memang akan saya tanyakan kepada Bapak tentang PGE itu sendiri apa sih, gitu ya Pak ya. Jadi kita pengen tahu nih, PGE itu proyeknya apa saja sih sebenarnya gitu loh Pak. Bisa Bapak jelaskan sedikit? Ya, baik. PGE itu kalau secara kepanjangan adalah Pertamina Geothermal Energi. PGE ini merupakan salah satu perusahaan Pertamina yang mengelola di bidang geothermal. Geothermal itu sendiri adalah satu energi yang dimanfaatkan untuk listrik yang berasal dari panas bumi. Jadi kalau kita bicara panas buminya sendiri adalah magma yang sudah terlepas dari induknya yang melalui pendinginan dan memiliki permeability, artinya mampu mengalirkan fluida di situ sehingga uap yang sebenarnya terpanaskan melampaui titik didihnya dia menjadi uap. Hanya karena dia tidak berkontaksi terhadap udara luar, dia tidak jadi uap. Itu yang kita bor, kita manfaatkan untuk memutar turbin sehingga ke depan itu akan menjadi sumber energi listrik. Jadi yang terlihat itu uap pada dasarnya, bukan asap, bukan apa? Bukan, ya. Itu Jadi ya uap. itu yang perlu kami luruskan juga, perbedaan antara uap dan asap. Kalau uap ini hanya air yang terpanaskan, sehingga kalau kita lihat secara fisiknya tingginya akan konstan setinggi itu. Karena apabila dia melebihi tinggi itu dia akan dingin dan terurai. Itu bedanya dengan asap. Kalau asap itu bisa menjulang tinggi hampir ke langit tidak luar, karena ada kandungan-kandungan yang tidak secara cepat bisa terurai. Misalnya ada kandungan seng dan lain-lain. Itu bedanya asap dengan ini. Kalau proses kimianya, asap itu adalah residu dari hasil pembakaran. Kalau kita tidak. Uap berarti ya Pak ya? Yeah. Nah sekarang ini Indonesia sama-sama kita tahu sedang giat-giatnya memenuhi kebutuhan listrik nasional ya Pak. Yeah. Sejauh mana pihak geothermal melihat potensi yang ada di Kabupaten Lebong? Ya, potensi di Lebong ini cukup banyak sehingga itu salah satu yang membuat menarik Pertamina Geothermal untuk mengelola di sini. Kita di WKP Hulu Lais ini punya 3 zona prospek. Yang pertama adalah di sini sendiri di Lebong ini, yang kedua di Bukit Daun, yang ketiga di Tambang Sawah. Namun regulasi pemerintah itu kita akan mengelola dulu yang di Hulu Lais. Untuk ke depan itu kita harapkan bisa memproduksikan 110 MW dan mudah-mudahan nanti akan kita kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sini. Potensi yang akan bertahan berapa lama itu Pak? Kalau geothermal ini adalah energi yang renewable energy, jadi energi terbarukan yang kita harapkan bisa seumur hidup kita, dia tidak habis, sehingga kita bisa memanfaatkan ini lama. Dia merupakan satu energi yang kita produksikan dengan closed system. Air yang dipanaskan mencapai titik didihnya, dia menjadi uap. Tenaga dari uap itu kita manfaatkan untuk memutar turbin. Sebelum itu kita pisahkan dulu antara uap dan airnya. Airnya ini kita injeksikan kembali ke perut bumi sebagai recharge. Jadi dia hanya berputar seperti itu, sehingga dia disebut energi renewable energy atau yang kita lebih gampang nyebutnya energi terbarukan. Jadi yang Anda bilang tadi akan bertahan kalau bisa lama gitu ya Pak ya. Apakah ada faktor terhadap lingkungan kalau bertahan lama seperti itu maksudnya? Ya, faktor terhadap lingkungan sangat minim, sehingga internasional ini mendukung sekali kegiatan pemanfaatan potensi ini dibanding dengan menggunakan energi fosil yang tentunya energi fosil itu akan segera habis. Nah ini bisa bertahan lama. Kita contoh di beberapa negara di luar negeri ada sampai 250 sampai 300 tahun. Dan kita sendiri energi geothermal ini tertua itu ada di Kamojang. Kamojang itu sudah
kurang lebih 40 tahun kita operasikan dan masih beroperasi normal. Dan kita sebenarnya punya sumur yang dibuat dari zaman Belanda, yaitu sumur yang ada di kawah kereta Kamojang itu, hanya dia karena dia pemboran dangkal, pemboran pantek, sehingga tidak kita manfaatkan menjadi energi. Itu sebagai hanya simulasi saja, dan itu ada di zonanya BKSDA. Itu sampai saat ini masih normal. Iya, karena bisa dibilang ramah lingkungan. Iya. Iya. Oke, dan karena ramah lingkungan itu jadi tidak apa-apa kalau memang bertahan lama seperti itu, berpotensi Iya. lama. Oke. Paling hanya di fasilitas kita. Kalau terkait dengan di fasilitas kita, tentunya kita akan adakan perbaikan atau penggantian pada saat dia ada kerusakan. Kalau energinya sendiri itu akan bertahan lama. Oke. Mengarah ke kebutuhan tenaga kerja di sini Iya. Pak ya. Kebutuhan tenaga lokal yang direkrut apakah sudah terpenuhi? Ya, untuk saat ini kami itu situasional ya, tergantung dengan kegiatan yang kami lakukan. Tapi kami berusaha sebisa mungkin kami merekrut tenaga-tenaga lokal, kami tidak mengambil dari luar sepanjang itu bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Saat ini karena kalau kemarin kita masih dalam pemboran dan sebagainya itu agak banyak, karena saat ini kita masih tidak ada kegiatan sehingga tetap ada, tapi tidak terlalu banyak yang kita butuhkan. Nanti akan banyak kembali ketika kita IPCC atau pemipaan, karena tidak hanya kita yang membutuhkan tenaga lokal ini, tapi juga teman dari PLN dan mungkin vendor-vendornya PLN pun akan membutuhkan itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa PGE melihat potensi putra-putri daerah dan bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan ya Pak ya? Iya, harapan kita seperti itu, sesuai dengan potensi yang ada, kita akan ambil di lokal dulu, selain tenaga-tenaga ahli yang kami pun disyaratkan harus memiliki sertifikasi. Iya. Sesuai dengan kemampuan. Iya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang memiliki kemampuan ya akan direkrut. Akan kita rekrut, betul. Iya. Oke. Nah, peningkatan ekonomi dari berbagai program pihak perusahaan itu seperti apa, Pak? Kalau terkait dengan ekonomi yang di lokal, sebenarnya kita punya CSR, tapi saya jelaskan lagi bahwa CSR itu amanat undang-undang itu bahwa kita melaksanakan itu ketika sudah return of investment. Kalau bahasa Pemdanya mungkin sudah break even point, baru kita melaksanakan tanggung jawab sosial. Namun kami sebagai insan Pertamina yang ada di PGE Hulu Lais ini ingin masyarakat itu merasakan ada manfaatnya kami di sini, meskipun kami belum memiliki dana itu. Sehingga kami meminta dari Persero dan area-area kami yang sudah memiliki dana CSR itu untuk dilaksanakan di Hulu Lais ini CSR-nya. Dan itu sudah banyak yang kita lakukan. Yang menjadi titik beratnya adalah kami terkait dengan kemandirian, sehingga bagaimana membuat masyarakat itu mandiri, seperti kebiasaan di Lebong ini tidak menanam padi itu 2 kali. Nah, ini akan kita coba supaya menanam 2 kali. Selain itu menambah edukasi terhadap pengelasan dan perbengkelan, bahkan peralatannya pun kami bantu supaya pemuda-pemuda yang nganggur ini, harapan kami bisa memiliki kegiatan. Oke, baik, menarik. Tadi seperti yang Bapak bilang bahwa PGE ini belum berproduksi, tapi program CSR sudah dilakukan, gitu ya Pak ya? Oke, bagaimana kalau setelah produksi nanti mungkin lebih banyak lagi program-programnya ya Pak? Iya, mudah-mudahan itu bisa lebih banyak. Selain kami juga tetap menjalankan apa yang ada di Persero, karena saya juga pernah di area. Kami juga memiliki dana CSR yang sendiri bisa kita kelola di sini. Merupakan kebutuhan kami, tidak harus menyesuaikan program yang ada di Persero, tapi kami bisa melihat secara langsung apa yang memungkinkan bisa kita lakukan sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan daya belinya, terutama yang kami harapkan supaya masyarakat di sini bisa menyekolahkan anaknya, sehingga nanti memiliki kemampuan. Dan tentunya ketika kita butuh personil, butuh tenaga kerja, dengan itu masyarakat setempat itu ada sumber dayanya. Oke. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat itu pasti mengharapkan dengan kehadiran PGE yang ada di Kabupaten Lebong umumnya, dan juga masyarakat sekitar pada khususnya lebih berharap untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu dalam ekonomi ya Pak. Gini nih Pak,
kita berandai-andai dulu. Kita Iya. harapkan bahwa produksi PG ini semakin cepat, bisa cepat gitu ya Pak ya. Amin. Nah, dan yang ingin ditanyakan, berlistrik setelah PGE produksi, apakah bisa mencukupi untuk Kabupaten Lebong? Ya, baik. Kalau terkait dengan kebutuhan Lebong, saya jabarkan bahwa untuk saat ini 2020 ini berdasarkan data yang ada di kami, kebutuhan Provinsi Bengkulu itu hanya kurang lebih 120 megawatt. Sedangkan kami itu memproduksi 110 dan nanti mungkin mudah-mudahan ada pengembangan lagi untuk 110 megawatt berikutnya. Sehingga sebenarnya dengan kita berproduksi nanti surplus, justru Bengkulu, Provinsi Bengkulu itu bisa menjual listriknya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan listrik. Nah, ini sudah ke arah ranahnya PLN. PLN juga akan membangun, bahkan sudah mulai membangun jajaran Sumatera namanya. Nah, nanti kita akan connect di situ untuk pemenuhan kebutuhan listrik terutama di Sumatera. Bahkan connecting Jawa Sumatera itu sudah dilakukan. Terakhir nih, apa harapan Bapak untuk PGE ke depannya? Ya, harapan kami sebagai personil dari Pertamina Geothermal ini agar masyarakat, pemerintah, dan semua pihak yang terkait dengan ini mendukung kegiatan kami ini sehingga kami dapat segera beroperasi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena tujuan dari pengelolaan listrik ini sendiri sebenarnya untuk daerah Bengkulu ini sendiri, dan nanti ada pemasukan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan lainnya. Sehingga mohon doanya, mohon partisipasinya untuk mendukung kami supaya kami bisa nyaman bekerja, bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan cepat, tentunya dengan aman karena kami memiliki standar HSE yang kami pedomi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Nah pemirsa, sekian wawancara saya dengan Bapak Ansori selaku General Support Pertamina Geothermal Energi. Dan saya Riri Agustin undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV itu bersama.